Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang salah satu keistimewaan bulan Ramadan, salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara malam-malam bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajar. Shadaqallahul azim. Surat Al-Qadar ini adalah surat yang diturunkan di Makkah. Ada riwayat mengatakan surat ini diturunkan di Madinah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Jalalain. Kemudian ada keterangan juga di tafsir Sawi, penjelasan dari tafsir Jalalain, bahwa ayat ini atau surat Al-Qadar ini diturunkan di Madinah, sehingga dia kadang disebut dengan Makkiyah, kadang juga disebut dengan Madaniyah. Ayat ini terdiri dari 5 ayat. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Jika dipisahkan dengan basmalah, dan jika dia masuk basmalah, maka dia itu adalah 6 ayat. Kemudian dalam tafsirnya sendiri dikatakan Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah turunkan. Dhamir itu kembali kepada Al-Quran. Jadi malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan, dalam satu paket utuh, 30 juz, 114 surat, 6666 ayat lengkap. Minal lauhil mahfuzi ila sama'id dunya. Yang mana Allah turunkan di malam Lailatul Qadar itu. Nah, ini versi pendapat yang pertama, bahwa di malam itu Allah menurunkan secara utuh satu paket lengkap Al-Quran itu dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan itu, ada pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah al-makna ibtada'na inzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi tilkal lailah. Ada pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kami turunkan itu adalah kami memulai proses pewahyuan itu kepada Nabi Muhammad di malam Lailatul Qadar, yang bertepatan waktu itu dengan 17 Ramadan, yang sering dirayakan atau diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Itu kurang lebih pendapat yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ma adraka. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan istifham ta'zim, artinya ikhbar, pertanyaan yang ta'jib, mengagungkan al-mas'ul, apa yang ditanyakan. Jadi Allah dalam redaksinya, Allah Subhanahu wa taala dalam redaksinya bunyinya seakan bertanya, "Oma adraka ma Lailatul Qadar wahai Muhammad?" Nah, Allah sendiri menjawab, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Nah, ini pertanyaan ini kepada Rasulullah dalam konteksnya, tapi dalam konteksnya adalah pertanyaan ta'zim, ikhbar, informasi kepada kita umatnya, bahwa Allah ingin menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya yang Imam Mufassir di sini mengatakan, laisa fiha Lailatul Qadri fal amalu as-salihu fiha khairum minhu fi alfi syahrin laisat fiha.
Maksudnya adalah bahwa amal soleh yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW di malam itu laisa sama sekali tidak sama dengan malam-malam lain di selain malam Lailatul Qadar. Lalu dilanjutkan tanazzalul malaikatu warruh. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan firman-Nya tanazzalul malaikatu warruh. Itu di dalam tafsir dikatakan bihadzi ihdatain minal asal. Tak di tanazzalu itu sebenarnya ada dua. Takdirnya adalah tatanazzalu, artinya ikut wazan tafa'ala, artinya banyak sekali, atau para malaikat itu berjubel, bahasa Jakartanya, atau bahasa mereka berduyun-duyun turun di malam itu fitilkal laila biizni rabbihim, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah atas apa yang diperintahkan, min kulli amrin qadahullahu fitilkal laila, dari perintah yang isinya adalah segala keputusan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di malam itu. Kemudian di akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman salamun hiya hatta matla'il fajar. Al-mufassir di sini mengatakan bahwa yang dimaksud salamun hiya itu artinya malam itu dipenuhi dengan assalam, ucapan selamat dari para malaikat. Likasratis salam fiha minal malaika la tamurru bimu'minin wala mu'minatin illa sallamat alaihi, bahwasanya di malam itu tidak seorang mukmin laki-laki atau perempuan pun yang ditemui oleh malaikat di malam itu kecuali mereka mengucap salam kepada mereka. Hanya saja karena malaikat itu berada di alam malakut, sementara kita berada di alam dunia, sehingga kita tidak mendengarkan salam mereka. Tapi sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini informasi seperti itu. Kemudian kenapa disebut dengan Al-Qadar? Nah, ini pertanyaannya, kenapa disebut dengan Al-Qadar? Kalau di tafsir di atas Jalalain itu disebut Al-Qadar, Lailatul Qadar, artinya Lailatul Syaraf wal Azam, malam yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Kalau di Sawi, di tafsir Sawi dikatakan Al-Qadar di sini, yang dimaksud di sini kila, ada yang mengatakan Al-Qadar bimakna takdiril umur. Artinya di malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala memutuskan segala perkara. Ai izharuha fi dawawinil mala'il a'la. Allah Subhanahu wa taala menampakkan segala yang sudah ditakdirkan di diwan, di perbendaharaan di Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sumiyat bidzalika lianna Allah taala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amri. Karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu yang Allah inginkan untuk terjadi. Minas sanatil qabilah, sampai untuk tahun yang akan datang, min amril maut wali ajli rizq wali ajal wal rizq wa ghairi dzalik. Contohnya takdir kematian, kemudian rezeki dan sebagainya. Dan pendapat ini dia tidak ta'arud, dia tidak bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa keputusan itu terjadi di nisfu Sya'ban. Akan tetapi dikatakan bahwa ibtida' takdir lailatul nisf min Sya'ban wa taslimuhu lil malaikah lailatul qadar, bahwa sudah disepakati oleh ulama bahwa nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana awal ketetapan semua takdir yang terjadi. Kemudian Lailatul Qadar itu adalah malam di mana taslimuhu lil malaikati Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menyerahkan semua yang sudah ditentukan di nisfu Sya'ban itu diserahkan kepada malaikat di malam Lailatul Qadar. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga disebut Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar disebut Qadar di situ adalah Al-Qalil atau Al-Waqtul Qalil, Al-Waqtul Dhiq, malam yang sangat sempit. Kenapa disebut sempit? Lidhikil fada biizdihami mawakibil malaikati fiha. Karena di malam itu saking banyaknya malaikat di malam itu Allah turunkan, sehingga angkasa itu penuh dengan
mawakib, dengan kelompok-kelompok atau kontingen-kontingen para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, berfirman lagi, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Istifham di sini disebut istifham ta'zim, tafkhim, pertanyaan yang bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan yang menjelaskan tentang kemuliaan, keagungan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kepada kita, al-muradu bihi i'lamullah ta'ala fi dzalika siyaqi nafsah. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kita tentang hakikat malam Lailatul Qadar. Kemudian tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Di malam itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengkabarkan bahwa banyak sekali malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Tanzilu isyaratun ila annahum yanziluna ta'ifatan ba'da ta'ifah. Mereka turun itu kelompok demi kelompok. Fayanzilu faujun wa yas'adu faujun. Jadi yang turun mereka berpencar, taftish, memeriksa siapa yang masih bangun, siapa yang beribadah, mereka catat, kemudian mereka kembali, lalu turun lagi kelompok yang kedua. Yang dimaksud fayanzilu faujun wa yas'adu faujun. Ada riwayat mengatakan annahu idza kana lailatul qadar, nanti di malam Lailatul Qadar, umpama ketika malam Lailatul Qadar itu terjadi, tanzilul malaikatu wa hum sukkanu sidratil muntaha. Malaikat yang turun malam itu adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari penduduk Sidratul Muntaha. Wa Jibril alaihi salam ma'ahu arba'atu alwiyah. Kemudian mereka turun dipimpin oleh Jibril alaihi salam, membawa 4 bendera. Fayansibu liwa'an ala qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril menancapkan satu bendera di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Waliwa'an ala zahri Baitul Maqdis. Kemudian satu bendera lagi Jibril alaihissalam menancapkan di Baitul Maqdis. Waliwa'an ala zahril Masjidil Haram. Kemudian satu bendera Jibril alaihissalam menancapkan di zahar Masjidil Haram, di atas Masjidil Haram. Waliwa'an ala zahri Turi Sina. Satu lagi bendera Jibril alaihissalam menancapkan di bukit Tur Sina. Wala yada'u baitan fihi mu'minun aw mu'minatun illa dakhalahu wa sallam alaihi. Dan malam itu, ketika malam Lailatul Qadar itu, tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumahnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali dimasuki oleh malaikat. Wasallam alaihi. Lalu malaikat itu mengucap salam kepada penghuni rumah itu. Lalu dia berkata, ya mukmin, wahai mukmin, ya mukminah, wahai orang beriman laki-laki, wahai orang beriman perempuan, assalam yukri'uka salam. Allah Subhanahu wa taala mengucap salam kepada kalian, kecuali beberapa orang. Jadi setiap malam itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk turun dan masuk ke setiap rumah mengucapkan salam, kecuali ada beberapa orang yang Allah tidak masuk rumah mereka. Pertama adalah mudmin khamr, orang yang terus-menerus mabuk, minum khamr, menggunakan narkoba, waqatir rahim, orang yang memutus silaturahmi, wa akilul lahmi khinzir, dan orang yang makan daging babi. Auzubillahi min dzalik. Wa ana Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana lailatul qadri, ketika Lailatul Qadar itu, nazala Jibril akan turun fi kabkabatin minal malaikah, turun bersama kelompok besar dari para malaikat. Yusalluna wa yusallimuna ala kulli abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullah. Mereka mendoakan, orang yang mendoakan dan mengucap salam kepada setiap hamba yang sedang berdiri atau duduk mengingat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada riwayat mengatakan annal malaika fi tilkal laila aktsar min adadil hasa, bahwasanya malaikat yang turun di malam itu aktsar, lebih banyak daripada jumlah al-hasa, jumlah debu. Kemudian yang dimaksud dengan ruh, tanazzalul malaika, ruh yang dimaksud dengan ruh di sini adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Beliau Allah perintahkan untuk memimpin pasukan malaikat di malam itu. Wakila, ada pendapat mengatakan ar-ruh nau'un makhsus minhum. Ruh di sini adalah satu kelompok khusus malaikat yang Allah ciptakan dari kelompok tadi. Ada yang mengatakan, wakila, ada pendapat mengatakan khalqun akhar ghairul malaikah, ciptaan Allah lain lagi yang bukan malaikat. Ada yang mengatakan ada sebagian pendapat mengatakan arwah Bani Adam, ruh-ruhnya anak cucu Adam, keluarga kita yang sudah meninggal dunia dan sebagainya. Wakila Isa ma'al malaikah, ada yang mengatakan yang memimpin malaikat malam itu adalah Sayyiduna Isa bin Maryam. Intinya malam itu para malaikat turun di malam itu dengan penuh kemuliaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu. Kemudian di sini ada faedah. Dzakarul ulama Lailatul Qadri alamat minha. Apa tanda-tandanya kita bisa mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Alhamdulillah, dalam kitab ini ulama menyebutkan beberapa tanda-tanda yang menjadi indikator bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang pertama, qillatu nabhil kilab, sedikitnya gonggongan anjing, sedikitnya teriak-teriak itu anjing, serigala dan sebagainya. Wa nahikul hamir, dan sedikitnya ringkingan keledai. Wa adzubatil ma'il milh, kemudian air laut itu terasa asinnya, itu dia tidak terlalu asin. Ada perubahan sedikit, ada perubahan rasa air laut. Wa ru'yatu kullu makhluqin sajidan lillah, kemudian seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala malam itu, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, malam yang disebutkan sebagai tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu, terlihat terkesan mereka itu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ciptaan Allah pada malam itu, baik burung maupun itu, mereka tenang, seakan-akan mereka sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasama kullu syai'in yadhkurunallaha bilisanil magal. Seluruh ciptaan Allah itu seakan-akan mereka sedang yadhkurunallah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa kaunuha laila baljah, malam itu kelihatan sangat terang, sangat bersinar, mudhi'ah, musyrigah, memancarkan cahaya, bil anwar, dengan cahaya-cahaya yang banyak. Wa tulu syams yaumaha safiyah nakiyah, dan paginya terbit matahari di hari itu safiyah, bersih, matahari itu bersih, nakiyah, tidak ada tidak ada penghalang, tidak ada kabut dan sebagainya. Laisat baina qarnai syaitan kayaumi ghairiha, tidak seperti terbitnya matahari di hari-hari lain. Wa ahsanu ma yud'a bihi fi tilkal lailah al-afwa wal afiyah kama fil Quran. Lalu dianjurkan oleh ulama, di sini dianjurkan bahwa yang kita minta di malam itu, yang paling baik untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-afwa, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wal afiyah, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, kama fil Quran. Wa kawakhiri al-Baqarah lima warada min qama bima fi lailatin kafah, sebagaimana yang sudah tercantum di dalam Al-Quran dan di akhir surat
Al-Baqarah yang ada 3 itu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana bil abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika sampai selesai. Kemudian wa kasuratin idza zulzilat lima warada annaha ta'dilu nisfal Qur'an. Dan kita dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang surat-surat yang sangat agung. Itu tanda-tanda dan tanda-tanda Lailatul Qadar. Kemudian apa yang dianjurkan oleh ulama kepada kita untuk membacanya dan meminta di malam Lailatul Qadar. Itulah beberapa pengetahuan, beberapa referensi yang insya Allah menjadi bekal untuk kita, untuk menjadi penyemangat kita mengejar pahala di bulan Ramadan, khususnya mengejar mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima niat kita semuanya, dan dengan niat kita yang insya Allah mudah-mudahan ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita untuk beribadah, mendapatkan Lailatul Qadar dan beribadah di malam itu semaksimal mungkin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua cita-cita dan keinginan kita, doa kita, angan-angan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita shaimin shaimat yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang benar-benar berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.